Runtuhnya demokrasi terpimpin. Berakhirnya demokrasi terpimpin berarti juga berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno digantikan dengan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pergantian peralihan kepemimpinan dari Soekarno kepada Soeharto tidak terjadi begitu saja. Pada kurun waktu tahun 1965 sampai 1967 merupakan tahun-tahun yang penuh intrik dan ketegangan politik, ditandai dengan adanya gerakan 30 September yang biasa kita sebut sebagai peristiwa G30 SPKI. Setelah terjadi peristiwa G30 SPKI, proses kudeta tidak langsung menghantam, melainkan secara perlahan. Bahkan setelah kekuasaan berdalih, Soekarno masih berstatus sebagai presiden. Inilah dualisme kepemimpinan yang terjadi dalam kurun waktu peralihan kekuasaan Soekarno kepada Soeharto. Di sini, Soekarno berlaku menjadi kepala negara dan Soeharto menjadi kepala pemerintah. Terlihat jelas ketika pasca penyerahan surat perintah 11 Maret 1966 benar-benar dimanfaatkan oleh Soeharto sebagai pengemban surat sakti dengan pengambilan kebijakan dan keputusan politik seperti pembubaran Partai Komunis Indonesia dan ormas-ormasnya. Pada tanggal 23 Februari 1967, Soekarno secara resmi menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada pengemban Super Semar. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada sidang MPRS tanggal 7 sampai 12 Maret 1967 memutuskan 1. Pidato Nawaksara beserta pelengkapnya tidak memenuhi harapan rakyat dikarenakan tidak secara jelas mengenai pemberontakan gerakan 30 September. 2. Presiden telah menyerahkan kekuasaan kepada pengemban Super Semar. 3. Presiden telah melakukan kebijakan yang secara tidak langsung menguntungkan bagi gerakan 30 September. Turunnya Soekarno dari kursi kepresidenan melahirkan suatu pemerintahan baru yang memiliki semangat untuk menegakkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Tekad inilah yang disebut sebagai Orde Baru dan melahirkan kepemimpinan baru yaitu Soeharto. Terdapat 5 kebijakan Soeharto selama 32 tahun. Yang pertama ada dibubarkannya Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tidak hanya membubarkan PKI, tetapi juga semua organisasi-organisasi pendukungnya yang berbasis di masyarakat dan di dalam kabinet pemerintahan yang diperkuat oleh surat keputusan Presiden atau Pangti Abri atau Mandataris MPRS nomor 1 bulan 3 tahun 1966 tertanggal 12 Maret 1966. Surat tersebut sebagai realisasi dari 3 tuntutan rakyat atau Tritura. Yang kedua, ada pelaksanaan pemilihan umum lebih sederhana. Pelaksanaan pemilu yang lebih sederhana pertama kali pada masa Orde Baru di tahun 1971. Penyederhanaan partai politik dari sejumlah 10 menjadi 3 partai saja berdasarkan kesamaan program partai. Yang ketiga, wajibnya pendidikan P4. Orde Baru mewajibkan pendidikan dan penataran P4, yaitu pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila untuk seluruh lapisan masyarakat dan memberlakukan asas tunggal Pancasila untuk partai-partai politik dan organisasi kerakyatan. Yang keempat, ada program KB. Program KB biasa disebut 2 anak cukup adalah jargon dari BKKBN dan disebutkan di tahun 2014 bahwa program KB yang dicanangkan Soeharto dengan jargon itu sukses sejak tahun 1980. Program KB penduduk Indonesia bisa mencapai 340 juta orang pada tahun 2010. Sensus penduduk saat itu mencatat sejumlah penduduk yaitu 236 juta orang. Yang kelima, ada Sekolah Impres. Sekolah Impres adalah program bantuan pembangunan gedung SD di tahun 1973. Kebijakan ini diterapkan untuk memperluas kesempatan belajar siswa-siswa Indonesia, terutama yang berada di pedesaan dan penduduk di daerah perkotaan yang berpenghasilan rendah.
Periode pertama, Soeharto membangun sebanyak 6.000 SD, kemudian 22.600 gedung SD pada tahun 1982 sampai 1983. Dan periode 1993 sampai 1994 tercatat 150.000 unit SD Impres. Selama 32 tahun masa kepemimpinan Soeharto, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses berjalannya negara kita ini. Kebijakan politik yang dikeluarkan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Kebijakan politik dalam negeri yang pertama, pelaksanaan pemilu 1971. Pada pemilu ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta pemilu, yaitu Golkar. Dan Golkarlah yang selalu memenangkan pemilu di tahun selanjutnya, yaitu tahun 1977, 1982, 1987, 1992 hingga 1997. Yang kedua, ada penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai politik menjadi 2 partai dan 1 golongan karya, yaitu ada Partai Persatuan Pembangunan PPP gabungan dari Nahdlatul Ulama, Parmusi, Perti, PSII. Kedua, ada Partai Demokrasi Indonesia, gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, Parkindo. Dan ketiga yaitu golongan karya atau Golkar. Ketiga, duit fungsi ABRI. Duit fungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan, keamanan, dan sebagai kekuatan sosial politik. Dan terakhir yang keempat, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila. Bahkan dilakukan penataran P4 untuk para pegawai negeri sipil. Kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Soeharto antara lain yaitu yang pertama, 1. Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pada saat Indonesia keluar dari PBB tanggal 7 Agustus 1965, Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Keadaan ini kemudian mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPR-GR. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB. Kedua, pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Pada tahun 1965 terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk memulihkan hubungan diplomatik dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966. Yang ketiga, memperkuat kerjasama regional dan internasional. Indonesia mulai memperkuat kerjasama baik regional dan internasional dengan melakukan beberapa upaya, yaitu yang pertama, turut serta dalam pembentukan ASEAN. Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN. Kedua, mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian. Ketiga, ikut berperan dalam KTT non-blok. Keempat, berperan dalam organisasi konferensi Islam. Keberhasilan Soeharto selama menjabat 32 tahun. Pertama yaitu pertumbuhan ekonomi meningkat. Keberhasilan dicapai Orde Baru dalam bidang ekonomi adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 7%. Pada 1 April 1969, Presiden Soeharto menjalankan program jangka panjang yang disebut Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repolita. Pada dasarnya, Repolita bertujuan untuk mencapai ekonomi dan pembangunan yang stabil. Pemerintah Orde Baru memprogramkan stabilisasi ekonomi dengan maksud untuk membendung laju inflasi. Pasalnya, pada awal pemerintahannya, Presiden Soeharto dihadapkan pada berbagai masalah di bidang ekonomi, seperti inflasi yang mencapai 650% dan berakibat pada melonjaknya harga kebutuhan sehari-hari. Tingkat inflasi yang semula mencapai 650% berhasil ditekan menjadi 120% dalam waktu cukup singkat. Keberhasilan Repolita dapat dilihat dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya angka kemiskinan. Yang kedua yaitu Revolusi Hijau.
Apa itu revolusi hijau? Revolusi hijau adalah upaya memodernisasi sistem dan budaya pertanian di negara-negara berkembang, khususnya di Amerika Latin dan Asia. Pada masa Orde Baru, Repolita berlangsung selama 5 periode, yaitu Repolita pertama pada tahun 1969, fokus pada rehabilitasi prasarana serta pengembangan iklim usaha dan investasi. Repolita 2 pada tahun 1974 sampai 1979 dan Repolita 3 pada tahun 1979 sampai 1984, yaitu fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Repolita keempat dari tahun 1984 sampai 1989 dan Repolita 5 1989 sampai 1994, yaitu mempertahankan kemajuan di sektor pertanian dan mulai bergerak pada sektor industri ekspor, pengolahan hasil pertanian, penghasil mesin industri, dan industri yang menyerap tenaga kerja. Pada masa ini, Indonesia sempat dijuluki sebagai macan Asia karena keberhasilan Repolita dalam swasembada beras pada 1980. Para petani diperkenalkan dengan penggunaan pupuk buatan, pestisida, bibit unggul, peralatan pertanian yang modern, serta sistem budidaya pertanian yang baru. Setelah mempraktikkan revolusi hijau, hasil produksi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Keberhasilan pemerintahan Orde Baru dalam bidang pertanian ditunjukkan dengan bukti bahwa pada 1984 Indonesia mencapai swasembada pangan dan berubah dari negara pengimpor beras menjadi pengekspor beras. Ketiga yaitu perkembangan dalam bidang pembangunan. Pemerintah Orde Baru melakukan pembangunan pada sektor transportasi baik darat, udara, atau laut. Pengembangan transportasi ini mampu mendorong peningkatan mobilitas pendudukan antar daerah dan antar pulau, yang dapat mempercepat proses integrasi nasional dan pemerataan pembangunan. Selain itu, ada beberapa keberhasilan Orde Baru dalam bidang pembangunan, yaitu yang pertama menerapkan wajib belajar 6 tahun, kedua membentuk puskesmas dan posyandu, ketiga swasembada pangan, keempat merancang keluarga berencana atau KB, dan kelima mencapai stabilitas keamanan. Keempat yaitu membentuk badan urusan logistik atau bulog. Harga bahan kebutuhan pokok atau sembako masyarakat dapat dikendalikan setelah pemerintah Orde Baru membentuk badan urusan logistik atau bulog. Dengan adanya bulog, harga kebutuhan pokok berhasil dikendalikan dan tidak mengalami fluktuasi yang signifikan selama hampir sepanjang Orde Baru. Dan yang kelima yaitu inflasi yang stabil. Pada masa Orde Baru, tercatat bahwa inflasi berada sekitar di bawah 10% per tahun dengan nilai rupiah yang lebih stabil. Tingkat inflasi stabil membuat rakyat memperoleh barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Berakhirnya masa Orde Baru. Demonstrasi besar-besaran terjadi akibat dampak dari kondisi bangsa Indonesia. Pada Mei 1998, demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa sudah turun ke jalan-jalan. Mereka menuntut perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi semakin marak dan meluas hingga berlangsung di daerah-daerah. Pada 12 Mei 1998, 4 mahasiswa tertembak saat demonstrasi di depan Universitas Trisakti. Peristiwa tersebut merupakan titik balik dengan demonstrasi yang semakin marak. Demonstrasi yang terjadi berujung dengan kerusuhan massal, terjadi pembakaran dan penjarahan. Soeharto kemudian mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, 3 bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ke-7. B.J. Habibie yang sebelumnya sebagai wakil presiden diangkat menjadi presiden. Mundurnya Soeharto sebagai presiden menandakan munculnya era reformasi. Dalam buku Menguak Misteri Kekuasaan Soeharto yang diterbitkan tahun 2007 oleh karya Baskara Tewardaya, stabilitas dan pertumbuhan dua legitimasi utama Orde Baru yang berusia 3 dasawarsa lebih ambruk diterjang badai krisis ekonomi yang melanda negara sejak 1997. Kondisi itu memberi kesaksian tentang detik-detik keruntuhan Orde Baru pimpinan Soeharto. Runtuhnya rezim Orde Baru semata-mata tidak hanya sebagai krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia. Sesungguhnya,
Runtuhnya rezim Orde Baru diprakondisikan dan didahului dengan runtuhnya ideologi yang mengawalnya. Ideologi yang sejatinya bersifat luhur dan mulia, namun oleh rezim Soeharto diselewenangkan menjadi alat legitimasi. Dalam perkembangan fungsi ideologi sebagai alat legitimasi sudah tidak efektif lagi. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998.